Ketemu lagi dengan gue Pinky Mirror di channel Pinky Mirror TV. Kali ini gue bersama teman gue Arbain Rambai yang barusan kembali dari Jambore Nasional Fotografer Indonesia di Bromo akhir Agustus lalu ini. Nah, gue nggak usah perkenalkan ya, Arbain siapa yang nggak kenal gitu loh. Apa sih Jambore Nasional Fotografer Indonesia itu? Jadi gini, ada namanya organisasi Nirlaba Yayasan Fotografi Indonesia. Oke. Yaitu menghimpun semua kalangan fotografer, jenis apapun kita bergabung, berembuk. Nanti ada pembagian tugas dan kerja, ya, tapi itu nanti kita ceritakan lebih lanjut ya. Tapi intinya gebrakan pertama Yayasan Fotografi Indonesia yang umurnya belum setahun adalah membuat suatu kegiatan yang merakyat, guyup, semua fotografer bisa bergabung dan sebanyak mungkin di suatu tempat yang sangat indah dan ternyata banyak yang belum pernah ke Bromo ya. Pertama kali ke Bromo, ya, kami bikin Jambore Nasional Fotografer Indonesia pertama 26 sampai 28 Agustus lalu di Bromo. Itu ide siapa, Bang? Idenya dia ketua yayasan yaitu Andi Kurniadi. Ide itu bulan Februari. Kami Maret survei dan Agustus berlangsung. Jadi memang krampel sekali ya, soal sponsorship, soal perizinan pun kami sempat di-cut, nggak dapat izin karena terjadi sebuah kasus di Bromo ya, yaitu 300 mobil tiba-tiba masuk ke lautan pasir, beberapa tanaman endemik di situ rusak, lalu ada aturan bahwa semua acara massal di Bromo harus di-cut sampai awal September, artinya Jambore kena, tapi akhirnya kami nego-nego, diizinkan maksimum 250 orang pada waktu acara itu berlangsung. Oke, jadi pantas gue sempat baca di Detik kalau nggak salah, pesertanya cuma 250 orang gitu. Langsung gue pikir kan, awalnya kan didengung-dengungkan 1000 fotografer, 1000 kamera, 1000 harapan. Jadi itu karena masalah tadi itu. Ya, di-cut maksimum 250, ya 250 orang saja selama acara itu berlangsung dan yang faktanya 300-an lah akhirnya. Padahal kan tamu didukung oleh Gubernur Jawa Timur langsung, Ibu Kofifa kan? Iya dukung, tapi kan peserta datang atau tidak itu kan, tanpa BTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu punya aturan sendiri yang Gubernur nggak bisa menganulir ya. Itu suatu otoritas yang sendiri ya, maksimum 250. Oke. Jadi di situ Bang Arbain sebagai peserta juga, saya mentor juga, panitia juga, semuanya ya. Panitia juga, tapi intinya adalah otak dari ini semua adalah ketua yayasan Andi Kurniadi. Itu ide itu semua ya. Kita hanya ikut survei, ikut melaksanakan. Oke, kalau kita ngomongin 1000 harapan itu yang di awal itu ya. Jadi kira-kira harapan apa yang tercetus di acara kemarin itu? Harapan itu salah satunya memperkenalkan apa itu Yayasan Fotografi Indonesia. Bahwa kami itu nirlaba, tapi kalau bisa membuat dunia fotografi itu ada perputaran uang, ada perputaran kegiatan, ada perbuatan change activity ya. Salah satu yang sekarang sudah berlangsung adalah kami punya 6 OPP. OPP itu Official Photographer Partner. Kami kerjasama dengan Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kalau ada acara budaya satu daerah, kami menyediakan tim peliput, fotografer peliput yang bisa meliput itu dan menyajikannya dalam fotografi yang standar lah, yang bagus, yang layak publikasi, layak dokumentasi, dan layak untuk disebarkan, sehingga acara budaya yang sudah dibuat dengan susah payah, dengan aneka persiapan yang mungkin rumit, bisa terdokumentasikan dengan baik. Kami yang menyediakan OPP itu, Official Photographer Partner. Nah, ngomong fotografer Indonesia yang tadi Bang Arbain bilang, apakah ini kembali menjadi satu upaya yang kayak again and again untuk mengumpulkan fotografer Indonesia yang susah? Kan udah sering banyak ada grup inilah, grup itulah. Iya. Ini usaha baru lagi apa gimana? Ya, terus terang saya sendiri lihat banyak organisasi fotografi yang katanya happy, itu kan berantem sendiri, pecah-pecah. Anda lihat sendiri kan, organisasi fotografi yang harusnya happy, pecah-pecah. Bahkan mungkin boleh dikatakan Yayasan Fotografi Indonesia itu mayoritas anggotanya adalah anggota dari sebuah organisasi yang sama besarnya juga ya. Kita ada anggota rangkap, ada yang keluar dari situ. Tapi intinya adalah kami berpikir ya di Yayasan Fotografi Indonesia, masa nggak bisa sih kita bikin yayasan yang guyup dan rukun bener-bener ya. Kita nggak mewakili kepentingan apapun, nggak disetir oleh sponsorship dan sebagainya. Kita coba.
dan semoga bisa jalan. Itu yang kami juga nggak yakin apakah kami bisa bertahan bertahun-tahun ya, tapi harus dicoba semuanya. Dan salah satu adalah gebrakan adalah bikin jambore. Dan alhamdulillah jambore ini dibuka oleh Bukofifah, nanti akan berlanjut tahun depan ada lagi, dan terus terang beberapa tempat melamar jadi tuan rumah. Jadi bekerja sama juga dengan unsur pemerintah juga ya, kalau dari Kemenparekraf itu ya. Ada sebuah tempat yang eksotik sekali, tapi kami membayangkan bahwa peserta akan keluar tiket pesawat yang cukup mahal ya. Raja Ampat? Enggak. Di Pulau Sulawesi ya, di Pulau Sulawesi. Salah satu bupati di situ itu adiknya salah satu sponsor kami yang sekarang ya. Jadi di sini aja tahun depan. Oke. Cuma kami nggak tahu apakah tahun depan Agustus sudah mulai nggak boleh acara kan, udah mulai kampanye kan. Iya. Yang nanti 2024 Februari sudah pemilu. Berarti 2023 akhir tahun itu pasti ada suatu alokasi yang udah nggak boleh kegiatan massa apapun. Itu pasti ya. Semoga Agustus pasti boleh. Kalau Agustus sudah nggak boleh, mungkin kami majukan ke bulan Juli. Udah kemarau juga itu. Oke. Kembali ke acara Jambore kemarin, mungkin teman-teman penonton banyak yang nggak ikut, pengen tahu ngapain aja sih di Jambore di Bromo kemarin? Sebagian besar acaranya klasik ya, klasik kalau ngumpul-ngumpul ya. Jadi kami ngumpul di tempat yang indah, artinya bangun tidur pun depan kita pemandangan yang indah. Lalu ada mentor-mentor, Mas Darwis Triadi, itu mentoringnya waktu dia ngasih motret di suatu ruangan itu sampai jam 11 malam peserta nggak bubar-bubar ya, karena Mas Darwis dengan canggih hanya 2 lampu, waktu itu modelnya Alain Compos juga fotografer top ya. Alain Compos fotografer satwa, jadi model kayak Bruce Willis, karena itu botak itu kan, dengan lighting yang khas Mas Darwis. Semua peserta tuh nyobain semua, ingin niru lightingnya Mas Darwis, sampel. Martha Soeherman, motret model di lautan pasir dan sebagainya ya. Intinya adalah mentor-mentor itu semua relatif sudah dikenal ya. Jadi mereka jadi apa ya? Mereka ingin paling nggak ketemu mentornya aja, mereka udah seneng ya. Mas Darwis itu waktu kasih mentoring isinya orang minta foto bareng lah, seperti itu kan. Siapa sih nggak kenal Mas Darwis di Indonesia, seperti itulah kira-kira. Jadi rame-rame bareng, ya Ranar juga yang muda ya, paling muda Ranar ya, yang Ranar Pradito itu dia IO perjalanan indah, dia ngeset motret pagi, hanya seorang pemilik kuda sama kudanya, dari kaki Bromo, sunrise, motret, fotonya indah semua yang masuk ya. Jadi mereka itu kumpul-kumpul, hahi, ketawa-ketiwi, ke tempat yang indah, terus dapat mentoring, ketemu mungkin idola masing-masing, dan mereka pulang semua membawa foto-foto yang indah. Jadi ini nanti akan jadi acara yang kalau bisa tahunan. Cuman ketemu di 2024 ini yang agak 2023. Kalau 2024 mungkin udah bisa karena pemilu udah Februari kan. Oh, udah selesai. 2023 yang justru agak riskan, ya kan? Karena berlangsung di 2023 itu kan masa-masa kampanye. Saya nggak tahu batasnya mulai kapan nggak boleh ada keramaian. Mungkin September semoga ya. Kalau Agustus udah nggak boleh ada keramaian, ya kami majukan ke bulan Juli. Jadi selain keramaian acara itu sendiri, kira-kira ada apa sih pemikiran-pemikiran apa yang dihasilkan dari pertemuan kemarin? Apa memang baru ngumpul-ngumpul aja gitu? Kami ingin yayasan ingin jadi suatu lembaga nirlaba yang kuat lah, yang bisa langgeng ya. Selama ini kan yayasan nirlaba banyak kan jadi pecah-pecah karena beda pendapat di pengurus-pengurusnya. Ya, kami berusaha di Yayasan Fotografi Indonesia itu kita egaliter lah, kita nggak ada yang cari nama, nggak cari kepentingan, nggak ada cari untung. Nah, semua kita cinta fotografi, kita ingin fotografi Indonesia itu guyup ya sejawanya apa ya, rukun, kita saling memberi info lah, ini job buat kamu, ini job buat siapa, jadi supaya nggak gontok-gontokan ya. Apakah itu nanti berarti ada kayak menjadi anggota? Ya, kami bentar lagi mulai membuka keanggotaan untuk umum, siapapun boleh jadi anggota, mungkin daftar jadi OPP, jadi kadang-kadang ada acara di Buton, kalau ngirim fotografer dari Jakarta kan mahal, jadi mungkin fotografer anggota Yayasan Fotografi yang ada di sekitar Pulau Buton atau syukur-syukur di Pulau Butonnya misalkan. Oke, jadi mulai kapan kira-kira teman-teman bisa tahu untuk daftar atau apa yang paling enggak buka IG kami Fotografer Indonesia, ada IG-nya. Info-info akan ada di situ. YouTube belum, Facebook ada, tapi kan Facebook kan lebih harus friend ya biasanya kalau itu bisa. Tapi IG-nya udah ada Fotografer Indonesia. Yayasan Fotografi Indonesia. Pasti nanti di situ info-infonya di situ Yayasan Fotografi Indonesia. Info-info di situ, logonya putih dasarnya ya, ada gambar seperti daun-daun gitu.
Info di situ siapapun bisa mendaftar. Lalu nanti mungkin bisa jadi OPP, ya, kita kasih job. Honornya mungkin nggak besar, tapi kami juga nggak mungut apa-apa, dibayar langsung dari Kemenpar ya. Kalau seperti itu, kami benar-benar bukan lembaga yang cari untung. Ya kami, ya bukan sombong ya. Kami para pengurus umumnya sudah dapat job masing-masing, dan kita ingin seneng apa ya, sedikit berbagi di situ, menyatukan, berbagi ide, berbagi pengetahuan dan sebagainya. Seperti Mas Darwis kemarin, kami tidak membayar Mas Darwis, tapi Mas Darwis dengan senang hati membuka rahasia fotografinya. Runner juga biasa dia bikin IO perjalanan kan, tapi kemarin dia ngasih gratis. Orang nggak bayar, bisa ada tutorialnya Runner. Runner itu turnya eksotik-eksotik. Biasanya kalau ikut Runner, bisa dipastikan 90% fotonya bagus-bagus. Oke, menarik. Oke, gue rasa demikian aja. Nggak perlu lama, tapi kita udah dapat gambaran kira-kira apa sih yang Jambore Fotografer Nasional kemarin itu di Bromo ya. Ternyata tahun depan juga akan dibikin lagi, lokasinya belum tahu, tapi yang pasti ini udah ada organisasi baru ya, Fotografer Indonesia, yang kalian bisa tadi lihat di Instagramnya, kalian bisa follow. Saya rasa ini juga salah satu kebangkitan lah buat fotografi Indonesia. Ada usaha-usaha dari teman-teman yang senior ya, kayak Bang Arbain dan lain-lainnya, yang mau mencoba mengatur bagaimana supaya teman-teman fotografer ini bisa terakomodasi ya, kurang lebih gitu ya. Aku ingat Pinky motet yang 5 cm itu kan Bromo Semeru ya. Kemarin Pinky adalah satu nama yang mau dimasukkan, tapi kita terlalu banyak kemarin. Akhirnya mungkin next ada Pinky pasti. Iya. Kemarin juga nggak ikut. Behind the scene, BTS. Nggak ikut karena ya dibilang 1.000 orang itu udah agak jiper duluan nih, prokesnya gimana. Kemarin itu nih? Persiapan kami memang berantakan berat ya, sponsorship juga jubir balik. Ada sponsor yang udah ngehubungin, ternyata kita udah nggak lihat lagi katanya. Jadi ada email sponsor yang sampai sponsornya marah ya, karena ya udah kredit, udah kami tutup, udah kami harus mulai jalan dan sebagainya. Ya semoga tahun depan lebih baik ya, lebih prepare. Tempatnya tahun depan ada beberapa yang sangat menjanjikan. Salah satu yang boleh saya sebut adalah Candi Gedong Songo ya, di selatan Semarang itu. Ada tempat camping yang bagus sekali, sebelahnya candi-candi tua. Nah, kesempatan. Oke, terima kasih banyak Bang Arbain. Terima kasih Pinky, waktu. teman lama yang luar biasa. Diculik nih. Tadi habis tentang majalah Mata juga ya. Ya. Nanti kita ngobrol lagi deh majalah Mata juga. Itu menarik juga teman-teman, tapi tentu bukan sekarang, mungkin nanti lagi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita dengan Arbain membicarakan tentang Jambore Nasional. Buat kalian yang suka, tolong di like, dan yang buat yang belum subscribe, jangan lupa langsung subscribe aja. Oke, see you di tayangan mendatang. Bye.